Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi seluruh generasi Aswaja, siswa-siswi SMP Raden Fatah. Semoga puasa kita, kemudian amal kita pada hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kali ini masih tetap ditemani Pak Yuda, nggak sendirian. Pak Yuda masih ditemani oleh guru kita semua, Gus Imron Fatoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Gus nih. Alhamdulillah. Jadi untuk seluruh siswa-siswi kami sambil berbuka puasa, sambil melihat tayangan Johar kali ini dengan tema menata hidup dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi mungkin yang kelas 7 siswa kami ini Gus, kan ada yang masih baru mendapat pelajaran Aswaja dan masih banyak yang awam dan tidak tahu. Nah, langsung saja mungkin kami tarik pertanyaan yang pertama, Gus Imron. Jadi sisi menarik dari Aswaja itu sendiri itu apa nih Gus? Karena kita punya jargon di sekolah kami itu menjadi generasi Aswaja masa depan. Mungkin pandangan dari Gus Imron sendiri. Sisi menarik dari Aswaja itu sendiri Gus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan sisi menarik dari Aswaja itu ya. Jadi kata Aswaja itu ya saran saya harus dilengkapi dengan singkatannya ya. Aswaja itu apa sih? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar Aswaja ku opo karo kan gitu kan. Anak-anak ini harus sering-sering diberitahu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dipelajari di sekolah ini kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya golongan yang mengikuti baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabat terbaiknya kan gitu. Nah ini tentu tidak mudah mendefinisikan itu secara rinci dan detail karena banyak faktor yang harus dikemukakan. Faktor wilayah, ya kan? Faktor situasi kondisi, faktor zaman dan sebagainya. Sehingga Aswaja ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu jelaskan beserta ciri-cirinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan satu gerakan atau satu faham teologi, ya kan? Teologi tentu kita tahu ketuhanan berhubungan dengan akidah. Bagaimana kita menjadi seorang umat baginda Rasulullah ini mengikuti jalur yang sangat dekat dengan apa yang sudah dilaksanakan atau diperintahkan atau disyariatkan oleh baginda Rasulullah kan gitu. Karena teologi, gerakan-gerakan teologi ini tentu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada kan gitu. Banyak Gus ya? Banyak, iya. Sataftariku ala ummati tadi ada itu kan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu salah satunya ya. Banyak ada Aswaja ini. Di luar Aswaja tentu ada yang umurnya sudah tua gitu ya. Adalah Khawarij kan gitu ya. Ada Mu'tazilah, Jabariyah, ada Syiah dan sebagainya. Maka disitulah kita harus mengenali masing-masing sekte atau isme atau faham-faham kelompok-kelompok tersebut. Bahkan belakangan banyak semakin kesini ya 1400 sekian tahun dari berdirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok-kelompok radikal dan sebagainya. Ini pasti ada penyebabnya. Tapi yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebuah organisasi yang terbesar di dunia. Kenapa terbesar? Nah ini pertanyaannya kan begitu ya. Apa sih paling gede Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kok iso? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa NU tok kan? Pertanyaannya banyak. Apakah kelompok yang lain tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu kita harus memahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri utamanya itu adalah tidak sabus sahabat. Artinya tidak semua menerima sahabat. Kan ada kelompok-kelompok lain yang tidak menerima sahabat.
kan gitu, banyak kan. Bahkan saya Ahlul Bait dikatakan sebagai orang-orang yang boleh dimusuhi, dianggap kafir dan sebagainya. Tentu ini tidak Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ciri utama Ahlussunnah wal Jamaah secara global begitu. Nanti kenapa saya bilang di global gitu ya? Nanti soalnya ditarik ke Indonesia itu beda lagi nanti Ahlussunnah wal Jamaah nanti ya. Ya kan gitu ya. Nah, kita bicara soal global dulu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah secara global itu, secara umum itu, pertama itu tidak satu sahabat, tidak mencela sahabat, menerima semua sahabat, mulai dari sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, istri-istri beliau, itu kita terima semua. Dan memang itu cikal bakal dari munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ditarik di asal muasalnya, singkat cerita itu kan ada kelompok besar antara pendukung Ali ketika tahkim Siffin itu, antara permusuhan, perseteruan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Ini setelah Rasulullah meninggal tentu ya. Pada saat Rasulullah masih sugeng itu tidak ada kelompok-kelompok ini. Tapi setelah beliau meninggal, nah ini muncul ada pendukung Ali, ada yang tidak setuju dengan Sayyidina Ali. Pecah jadi dua. Intinya ada Khawarij dan Syiah lah gitu. Dua perseteruan ini luar biasa. Sehingga sering terjadi perang saudara dan lain-lain, sehingga muncul kegelisahan dari kelompok-kelompok tertentu, orang-orang dekat baginda Rasulullah dulu. Itu akhirnya untuk bagaimana menjadi poros tengah. Dari kelompok yang satu Khawarij yang tidak mendukung Sayyidina Ali dalam tahkim Siffin, itu perang Siffin. Ada satu yang memang betul-betul mengidolakan fanatik terhadap Sayyidina Ali gitu. Sehingga masing-masing yang perseteruan ini meruncing itu sampai bikin hadis-hadis sendiri mereka. Karena Quran nggak bisa dipalsukan. Tapi kalau hadis bisa dipalsukan. Poros tengah inilah dimotori dua orang. Pertama Imam Malik, sahabat Nabi yang di Madinah waktu masih remaja, dan Imam Abu Hanifah di Baghdad. Dua orang inilah, yang satu ini Imam Malik ini disebut sebagai ulama ahli hadis karena memang beliau bertempat tinggal di Madinah dan di situ banyak turun wahyu. Yang satu ini Imam Abu Hanifah ini di Baghdad. Baghdad ini ibaratnya sudah metropolitan, majmuk, masyarakatnya majmuk, sehingga konsep peragamanya itu lebih banyak kepada logika, ya kan, meskipun tetap bersandar kepada Quran dan Sunnah ya, tapi lebih banyak mengedepankan ro'yu. Nah, sehingga terkenal dengan ulama ahli ro'yi, ahli logika, ahli argumentasi. Nah, dua orang inilah akhirnya yang membentuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dikenal Ahlussunnah wal Jamaah lah akhirnya pada era setelahnya. Meskipun mungkin waktu itu tidak ada istilah itu, tapi akhirnya mengerucut, terseraplah gerakan itu menjadi satu nama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sisi sejarah ya. Bahwa memang organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, gerakan Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah tua sekali, ya kan? Zaman sahabat itu sudah ada, sahabat kecil maksudnya itu. Sudah sahabat besar kan sudah meninggal. Ada beberapa yang masih menyaksikan pertumpahan peperangan saudara antar kelompok tadi itu. Nah, intinya apa? Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah organisasi poros tengah. Kan itu ya. Nah, kemudian dikonsepkanlah oleh tokoh-tokoh pendiri beliau dan murid-murid beliau akhirnya. Sampai sekarang ini akhirnya menjadi satu konsensus atau ijma, kesepakatan ya, bahwa konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu dari sisi ilmu tauhidnya, teologinya mengikuti Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, itu konsep tauhidnya. Kemudian dari sisi fikihnya mengikuti 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah tadi itu, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, terus Imam Ibnu Hanbal. Itu fikih.
tasawufnya, ilmu tasawufnya itu mengikuti mazhab Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Itu. Sehingga ini menjadi sebuah konsensus yang panjang sebagai tadi itu poros tengah tadi itu. Artinya bahwa pintu masuk kita untuk memahami agama itu ya, itu jangan jauh-jauh dari yang tadi yang disebutkan tadi itu ulama-ulama tadi itu ya, isi tauhidnya tadi itu tadi ya kan, fikihnya, tasawufnya, jangan jauh-jauh dari ini. Kenapa? Ini yang paling dekat. Cirinya begini, gampang kan sebenarnya. Kalau kita mengikuti alur ini, poros yang ini, itu sangat minim titik rawannya. Seman rasakan itu. Kalau kelompok sekarang ini banyak yang bermunculan itu, ternyata ujung-ujungnya adalah teroris, radikalis, kan begitu, dalam memahami agama itu. Karena mereka keluar dari jalur ini, pakai mazhab sendiri, ya enggak? Maka ketika kita melakukan pemahaman atau mendalami sebuah agama, mengamalkan sebuah ajaran agama, ini jangan jauh-jauh dari kelompok besar ini tadi, ya kan? Si tauhidnya tadi itu Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Maturidi, Imam Ghazali, 4 mazhab dalam kondisi dalam fikih tadi itu. Dalam hadisnya ada 7 imam itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian siapa? Ibnu Majah dan Imam Malik. Ini masyhur, artinya tidak banyak titik rawan ketika masuk di pas-pas ya, Kak Didik kafir, Kak Didik bid'ah, gitu loh. Benar-benar mengawal ini dengan kearifan. Sehingga dalam konsep aswaja itu terkenal dengan 4 prinsip itu kan, prinsip-prinsip aswaja itu. Ada tasamuh, tawazun, terus i'tidal ya kan, ta'adul itu, terus kemudian satunya apa? Tawasud ya kan. Tawasud itu moderat, ya kan, berada di posisi tengah begitu. Tawasud itu tidak berlebihan dalam menghadapi sesuatu, tidak berlebihan. Kasarannya kagetan lah terhadap respon zaman sekarang itu kan. Tawasud berada di posisi tengah. Nah, terus apa tadi? I'tidal itu senantiasa tegak. Dia kuat dalam berprinsip kan begitu. Prinsipnya apa? Ya tetap ada di jalur Ahlus Sunnah tadi itu. Terus kemudian tawazun. Seimbang, ya kan. Lihat dulu lah situasinya. Lihat dulu lah bagaimana kita melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita harus seimbang, ya kan kita. Seimbang berarti nggak mencampur antara batil dan hak, enggak ya. Misalnya yo masjid, yo dangdutan misalnya yo begitu ya. Artinya jangan berlebihan. Gitu. Tadi apa? Tawazun, tasamuh itu samaha itu Islam itu kan agama yang ringan kan gitu. Artinya gak memberatkan, gak. Artinya semua itu dilakukan dengan apa adanya, kita sesuaikan dengan kondisi kan begitu. Tapi tetap dikawal dengan Islam meskipun bungkusnya itu macam-macam. Misalkan kita ini, kan pakaian Indonesia, bukan pakaian Arab kan, iya kan? Rumah-rumah kita, masjid kita, bahkan fisiknya biarkan begitu, sesuaikan kondisi. Tapi dalamnya tetap Islam kan gitu. Itu tawazun. Ya. Saya maka ingat jenengan tadi bilang aswaja, asli wajah Jawa tadi. Kekhawatirannya tadi kalau nggak disampaikan apa sih aswaja itu singkatan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nanti khawatirnya ada dipersesuaikan begitu. Gitu. Monggo yang lain. Jadi mungkin untuk terakhir sendiri juga pastinya kami butuh wejangan dari jenengan dan juga anak-anak kami semua, mungkin untuk membesarkan aswaja sendiri Gus, atau mungkin untuk mengamalkan aswaja sendiri karena banyak amalia-amalianya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang atau mungkin sesuai dengan koridor siswa-siswi kami.
Oh ya. Itu caranya bagaimana? Biar tidak lepas. Jadi karena kita ini adalah gerakan pelajar ya, pasti itu kan sibuk dengan ilmu kan gitu. Maka generasi Aswaja hari ini itu ada satu prinsip kaidah yang harus kita pegang kuat-kuat sampai kapanpun, itu kan al-muhafadzah alal qadim soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Al muhafadzah alal qadim soleh itu merawat tradisi lama yang sudah bagus. Tapi jangan lupa ada tugas lagi, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil konsep baru yang lebih baik. Ini konsep kaidah yang kaidah fikih yang perlu kita tanamkan di anak-anak sekarang. Ya sudah bagus tetap kita rawat. Ya, tradisi yang sudah diberikan kepada kita melalui guru-guru kita, baik kiai-kiai kita langgar, madrasah, sekolah, kuliah, pondok, itu tradisi itu biar. Masalah amaliah keseharian kita itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil, pasti ada dasar dan dalilnya. Karena yang memberikan itu adalah ulama-ulama kita terdahulu. Kita rawat itu dengan baik. Ya, tradisi-tradisi yang sudah ada itu kayak tahlilan, yasin dan sebagainya itu baik karena mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita untuk selalu ingat. Kemudian itu dirawat ya. Kemudian akhdhu bil jadidil aslah, dan berinovasi kepada sesuatu yang baru yang lebih baik. Maka gerakan pelajar, gerakan ilmu ini harus respon zaman, up to date. Nah, bahasa kerennya up to date ya. Biar apa? Ilmu agama ini tidak ketinggalan zaman, gitu. Ngerti ya? Bukan hanya siswanya, guru-gurunya juga begitu, kiai-kiainya juga begitu, ulama juga begitu. Harus peka zaman, ya kan? Biar agama ini tidak ketinggalan zaman. Itu prinsipnya. Jadi kata kuncinya tadi itu. Akhdhu bil jadidil aslah, yang sebelumnya sudah al-muhafadzah alal qadim soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu prinsip yang harus ditanamkan kepada pergerakan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di Indonesia ini. Tentu itu tidak mudah karena yang kita hadapi sekarang adalah era globalisasi yang semuanya serba cepat. Instan. Karena perubahan ini begitu cepat, maka hal-hal baru harus dilakukan, ya kan? Jangan pancet gitu maksudnya. Up to date tadi itu. Hal-hal baru, banyak hal-hal baru itu. Karena cepatnya perubahan itu, maka hal baru harus segera bisa dilakukan. Biar up to date, biar agama ini ketinggalan zaman, biar agama itu tidak sekedar dongeng, kan? Tapi betul-betul sebagai petunjuk, kan? Yang mengawal kehidupan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat itu. Gitu. Saya kira mohon maaf ya. Sudah cukup banyak yang bisa kita petik dari pertemuan kita kali ini, terutama siswa-siswi kami seluruh kelas 789 masih dalam bulan puasa, jadi tetap semangat puasanya, jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan program Jauhar karena banyak sekali materi-materi dan pelajaran yang bisa kalian ambil, terutama dari guru kita semua, Gus Iqbal Bakhri. Amin. Nanti bertemu di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berlebihan atau kurangnya, saya mohon maaf. Tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasanya. Baik akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.